Bismillahirrahmanirrahim. Setelah wingi diterangkan bahwa setiap syariat tanpa hakikat iku arane batil. Hakikat tanpa syariat iku sia-sia. Nah, akhirnya Ki Musonib segera nerangaken salah satu pan, yaitu usuluddin. Cuma syara'a, kemudian segera ya Ki Musonib fi ilmi usuluddin menerangkan tentang usuluddin. Jadi Ki Musonib arkanul islami utawi pira-pira rukune Islam, ae asasus syariati tegese pondasine syariat, khamsatun iku ana 5. Engko kah sing diterangkan mau kah syahadat, terus salat, apa maning zakat, puasa karo haji. Kun goe kene Waqala dan berkata Syekh Muhyiddin, sapa Syekh Muhyiddin. Jere Syekh Muhyiddin qawaidul Islam, jadi diselang dipit kenangkin ke pendapat apa keterangan Syekh Muhyiddin. Qawaidul Islami utawi pira-pira kaidah Islam khamsatun iku ana 5. Ikatan dalam agama Islam iku ana 5. Pertama, ma'rifatul ma'bud, mengenal, mengetahui sesuatu sing disembah ning kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mengenal ning Allah, dan cara mengenal Allah iku pertama kita harus mengenal diri kita sendiri. Man arofa nafsah faqad arofa robbah. Orang yang mengenal hakikat dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana cara kita mengenal diri kita? Kenal bahwa kita ini adalah makhluk, Allah adalah Khalik. Kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Dipelajari apa kekurangan kita, kelemahan kita. Setiap kita pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Ketika mendapatkan suatu kelebihan, hakikatnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu tetapi kita tidak mampu, di situ kita berpikir, oh iya, berarti kita ini kemampuannya terbatas. Kita adalah makhluk yang kemampuannya tiada terbatas adalah Allah. Jadi pahami kekurangan diri kita, kelemahan diri kita. Terus pahami sifat kita dari masih kecil, tumbuh remaja, dewasa, tua, mati. Dipahami oleh kita, yang tidak pernah mati hanya Allah. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, oh iya, berarti kita makhluk, memang sifatnya lemah. Allah yang maha mampu segalanya. Jadi kehidupan manusia itu ada awal, ada akhir. Berarti yang tiada awal adalah Allah, yang tiada akhir adalah Allah. Yang namanya makhluk semua ada awal, ada akhir. Jangan manusia, seluruh yang namanya makhluk, binatang makhluk, malaikat makhluk, tanaman, pohonan makhluk. Coba kita lihat di sebelah kita, pohon asem rubuh, masih kecil, tumbuh, gede, jere pendapat kita lamun wis gede ku keker,
tapi sing arane makhluk KBG anak akhirnya primen, apakah wis gede iku ditebang, apakah wis gede iku rubuh kenang angin, apakah kenang sing sejen. Begitu juga dengan manusia, ketika wis tua mati nek, apakah gering, apakah tanpa gering, apakah mati mendadak, sekabeh iku hanya merupakan sebab. Ana sing mati nek lelep ning laut, ana sing mati nek tiba sing pesawat, ana sing mati nek tabrakan ning mobil, iku sebab, hanya sebab. Ora beda wit-witan kak. Najan ora ditebang, ari emang waktu nek batas umure tekang kono rubuh kenang angin. Jadi aja dikira wit-witan iku ora ditakdiraken masa usiane, tetep kabeh ge wis dicatet anak dalam catatannya. Konon dia. Makanya ning kono lah hakikat iman sing sesungguhnya, di mana kita wis paham bahwa segala sesuatu sing terjadi laka sing salah terjadi. Kenapa mekonon? Iku wis merupakan takdir sing Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenali Allah. Setelah wis mekonon mbeke ibadah kita nih insyaallah mantep. Konon ya. Artinya bahwa kita makhluk sing lemah, laka maning tempat bersandar, laka tempat memohon kecuali ning Allah Subhanahu wa taala. Terus wal qanaatu bil maujud. Qanaah, apa qanaah iku? Qanaah merasa cukup bil maujud dengan apa yang ada. Apa sing dimiliki ning kita iku yang harus kita syukuri. Jadi aja selalu ngedeleng sing anak ning wong sejen. Lamun kita urip ngudag-ngudag kemampuan wong sejen engkone pegel dewek. Kependak mah ora, pegel mah pasti. Apa maning dalam urusan duniawi, kecuali dalam hal kebaikan memang diperintah oleh Allah fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Kalau dalam hal ibadah kita memang diperintahkan untuk berlomba. Kenapa? Karena itu bisa untuk kita lakukan, pasti mampu. Kalau kagak mampu berarti niat kita yang kurang kenceng, niat kita yang kurang kuat. Contoh, kita ngedengar kabarnya tetangga kita kalau tengah malam kagak pernah tinggal sholat tahajud 2 rakaat. Kita kagak mau kalah. Masa dia bisa, kita kagak? Bangun tengah malam, laksanakan minimal sholat tahajud 2 rakaat. Bisa? Bisa kalau niatnya kenceng. Bahkan kita lebih dari itu. Dengar tetangga 2 rakaat tahajud, kita 4 rakaat. Artinya itu pastabikul khairat, berlomba dalam hal kebaikan. Melihat orang rajin ngaji seminggu sekali, kita usahakan 2 minggu sekali. Bisa, insya Allah bisa. Orang ngasih sodakoh 100.000, umpama kita pengen lebih daripada itu 200.000, bisa kalau ada duitnya. Tapi ibadah yang kagak memerlukan biaya, sholat, insya Allah mampu kalau niatnya kenceng. Kenapa kagak bisa? Karena kita masih kalah melawan hawa nafsu kita. Jadi jangan melihat nikmat yang ada pada orang lain. Kalau ngelihat tetangga beli motor Vario, kita pusing. Gimana caranya ini? Mending kalau punya duit, kalau kagak, ya akhirnya marah-marah bedoang. Anak jadi sasaran, rabi dibentak-bentak, didetah. Adalah uang tuku mobil, kita sing pusing. Iku arane kenapa? Karena terlalu melihat nikmat yang ada pada orang lain, nikmat yang ada pada diri kita tidak pernah kita syukuri. Makanya bersyukur, alhamdulillah
kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah kita masih bisa digai kesempatan duduk ning majelis taklim, masih bisa bertolabul ilmi, bisa ngaji. Nah itu harus kita syukuri. Kenapa? Durung tentu wong sing sugih ngayah bandane bisa ngaji kayak kita. Konon belum tentu bisa dodok ning majelis taklim. Sedangkan dodok ning majelis taklim itu 1 jam baik, pahalane lebih baik, lebih gede daripada sholat sunnah 70 tahun. Kan mukonon wis luar biasa, itu nikmat sing paling gede. Emang bentuknya orang kedeleng, tetapi secara ning ati kita anak suatu kepuasan. Kenapa? Karena dunia itu orang selalu menjadi jaminan kebahagiaan. Maka qanaah bil maujud, merasa cukuplah, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Terus yang ketiga wal wukuf alal hudud, menetapkan dengan batas-batas hukum Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhkan, baik dalam masalah ibadah ataupun maksiat yang lain. Begitu juga dalam hal dan mencari nafkah. Umpama iki mah jalur rekeh kayane ora halal kian, hindari. Kian jalur rekeh halal kian, ya boleh. Jadi lamun masalah sugih umum, tapi berkah iku sing harus digelatih ning kita. Jadi ingat, walaupun kita nyungsang walik bahasane geglati dunya, lamun takdire ora sugih mah ora. Senajan sing usahane biasa-biasa baik, lamun takdire sugih mah insyaallah sugih. Karena diukur sugih iku dudu berarti siapa sing paling capek kerjane, dudu. Lamun paling capek pun siapa coba? Uang sing usaha sing esuk tekang bengi iku kudune paling sugih. Tapi kadang-kadang malah orang sugih sing biasa-biasa baik tapi ternyata sugih. Nah, karena apa? Karena wis anak guratan takdir. Manusia mah tugasnya cuma syariat. Dan kita harus ingat, lamun geglati dunia dengan cara sing ora halal, ketika kita mati inget ikukuh apa sing bakal kita bawa. Los deleng ya, uang sugih umahe tingkate gede, kayune bae dipilih bahan kayu laka sing murah, kabeh kayu jati, bahkan diukir iku jatine. Rumahku adalah tempat tinggal ning dunia, sedangkan tempat tinggal kita ning akhirat durung kita pikiri. Aja ning akhirat ning kubur bedipit alam barzah. Coba sikil lamun uang sugih umahe lawang kayu jati, jendela kayu jati, lemari kayu jati, kabeh tekan ning dipen segala macam kayu jati. Mekonon mati kira-kira sing digenah ning kuburan dheweke olih ta ora ko? Umpama wis ku lawangnya dicopot ku, lawang kayu jati ku, ya dasar wong sugih diaweh ora kira-kira ning anak kek moal deh aja eman. Padahal oleh siapa usaha? Oleh dheweke nyungsang walik usaha, tapi aja iku mah kayu jati eman. Aja ku sing lawang anak kayu jati papan sing pada nyender be ukurane ku wis kin beke gena apakah sebute kah? Iya kena ding-ding iki kah ning kuburan kah? Diaweh ora paling banter dituku kena kayu kapuk ning material. Bener ora? Wong sugih padahal bukan hari wong sugih mah digenai kayu jati ora wis paling banter ge kayu kapuk ning material. Dudutah umah gena ning dunia mah dimewah-mewah, dibagus-bagus, padahal iku bakal ditinggalaken ning kita. Kanan ge. Aja alam akhirat, beke ning alam barzah bae alam kubur, maukah akhirnya papan-papan jelek sing dipanjingaken mah
sing harganya paling 7.000 nih material kah, mual arep kayu jati sing ratusan ribu, padahal iku wong sugih. Dipikiri nih kita si model mekonon genah tolak ukur nih kita, supaya apa? Supaya hati kita nek aja terlalu gelisah. Tapi lamun digawe sugih, ya alhamdulillah. Tapi ingat, untuk apa harta yang kita miliki? Tentu untuk dipergunakan ibadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam orang melarang, boleh uang Islam sugih, orang masalah. Pinter harus, soleh harus. Tapi sing ora oleh iku apabila merasa sugih, iku sing bakal rusak. Apabila merasa pinter, iku sing ora oleh. Apabila merasa diri kita soleh, iku sing ora bagus. Kenapa? Lamun wis merasa mekonon, kita ora gelem ngedeleng wong sejen, dianggap cilik. Wong sing sejen mah laka apa-apa nih. Makanya soleh iku bagus, tapi merasa diri paling soleh, iku sing bakal merusak ibadah kita. Pinter iku harus, tapi lamun merasa diri kita paling pinter, iki sing bakal nimbulaken kesombongan dalam hati kita. Sugih ora apa-apa wong Islam sugih, tapi ingat, harta yang kita miliki harus dipergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ingat, coba lamun ana wong mati deleng beh, najan umay sing gedong kayak apa, maukah cuma papan kapuk, paling gak digelati kenane. Mual arep digelati kena papan kayu jati sing mahal, aja pusing laka sing anak bae ukurannya orang digenah. Berarti semono doang manusia iku. Kuh, mokonon lamun kita pikiri mah. Harane ngaji iku renungan bagi kita. Terus apa maning? Sing keempat sing dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhyiddin, wal wafa bil uhud, menunaikan dengan janji-janji kita. Karena manusia itu lamun ngayah janji, biasanya ngayah bohong. Ngayah bohong berarti ngayah dosa. Lamun bakale orang bisa menepati, lebih baik kita aja janji. Karena al-wa'du dainun, janji itu adalah utang. Aja terlalu ngayah janji, kadang-kadang ngomong ke orang kerasa duduk tak, wis tenang be wis urusan kita, wis pulang be. Apa tah uang urusan apa tah, aja terlalu ngayah janji. Apa maning nadar, karena amun wis nadar iku hukumnya wajib. Nah cuman artinya bahasa ikine kita ku urip iku mekenen aja kusing disengaja. Kadang orang disengaja ge sing arane dosa mana bae dudu tak. Senajan ngererati aja sampai salah, aja sampai dosa, tetap sing arane dosa mah ana. Baik sing kecil maupun sing gede, sengaja ataupun tidak sengaja. Dosa ning Allah ataupun dosa terhadap sesama manusia. Ku arane manusiaku. Cuma lamun kita hati-hati mah menahi be dihampura karena orang sengaja. Mukonon. Jadi keempat adalah menunaikan dengan janji-janji kita. Wasabru alal mafqud, kemudian yang kelima sabar apabila dalam keadaan lagi laka. Jadi lamun lagi laka ku sabar. Jadi manusia itu mukonon kadang amun pengen sesuatu orang ketahan, buru-buru. Mendeleng tetangga tuku kulkas, weh, pengen tuku kulkas buru-buru, laka duit, ngembil bang emok umpama. Langkone puyeng dewek, mukonon mah dudutah. Tiap dina kudu setor, kulkas ken ora beranak, laka hasile, ko. Primen lamun pengen tukukeun sabar beh dipit, kabeh ge manusia mengko ana rezekine, rezekiku ana dua bagian. Anak min haitsu yahtasib, anak min haitsu la yahtasib. Anak rezeki sing memang disangka ning kita bakal oleh rezeki. Tapi anak rezeki sing kita dewek ge orang nyangka weruh-weruh gublak be anak. Ko.
Makanya lamun pengen sesuatu sabar ketika lagi laka. Insya Allah bakal anak los coba makenen. Pernah tora terpikir nih kita, kok kita sikit dua kian dua iki padahal bengen laka ning bayangan kita kayaknya apa sing tak ingin akan bengen kah dibuktikan ning Allah siki. Anak talaka pernah ning jero ati mekonon go bukan dah bengen orang kebayang dua motor balik deh siki dua motor kadar urip kita kayak uang kumrono anak talaka pikiran seperti kuan anak pasti aja kuun dua rabi dua anak deh kader iya kita ki kayak uang kumukonan dulu tah ke kehidupan itu seperti kun di saat lagi laka bersabar ketika lagi anak bersyukur konon ya. Terus arkanul Islam utawi pira-pira rukun Islam asasus syariah pondasine syariat khamsatun iku ana 5. Pertama syahadatu alla ilaha illallah bersaksi tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Selain daripada Allah batil. Anak sing nyembah matahari, anak sing nyembah geni, kayak uang majusi nyembah geni, anak uang di negeri Jepang nyembah matahari, anak sing nyembah ning sejen-sejene, iku batil arane. Karena sing berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah tidak berhak untuk disembah. Makanya Nabi Ibrahim imannya itu bertahap. Nabi Ibrahim bengen ketika durung bertuhan dengan Allah dari keku gegelati ngedeleng bulan jare Ibrahim deh kayaknya mah pangeran kukian barang pas suwe hilang deh beraku pangeran kun hilang ngedeleng matahari kian kayaknya mah kian pencipta alam semesta bentuk kayak kok matahari kun bengkonon matahari suwe sore laka jadi Ibrahim berarti dudukin sampai akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya inni bari'um mimma tusyrikun saya bebas dari apa yang kalian sekutukan. Akhirnya Nabi Ibrahim menyembah ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harus dipelajari model-model mekonon harus dipahami nih kita supaya apa keimanan kita nek supaya mantep. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah i'tiqadun menekadkan dalam hati Allah an setune kelakuan la ma'buda bihakin mumakkinin illallah tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi sekali berkata la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah berarti sing sejen dudu Tuhan patung tah apa tah Nabi Isa tah dudu tah dipikir ning logika kita dipahami siki mekenen lamun Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan diperingati hari kelahiran Isa Al-Masih ke hari kelahiran Yesus Tuhan Yesus. Pikir nih kita, masa Tuhan anak hari kelahirannya berarti dipitan alam kian dudutah. Sedangkan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu anane ning zaman sedurung bahasanya sejak zaman azali iku Allah wis ana pirogun qabla khalqi kulli syai'in. Sedurung ana langit ana bumi Allah mau wis ana. Nah siki lamun anak kelahiran Isa Al-Masih sebagai Tuhan Yesus umpama kita berpikir secara jernih be lah ari mokonon durung suwe atuh lahir langit wis ana bumi wis ana mereka lahir berarti dudukun sing menciptakan hari mokonon duduk Tuhan duduk tah diperingati hari kelahiran aja. Lamun patung kayak azar
Bapaknya Ibrahim nyembahin yang patung. Patungnya oleh siapa? Oleh gawe dewek. Gawe dikeja bagus-bagus, entas kok disembah. Nah, disembah. Dianggap Tuhan. Kira-kira ning akal kita manjing tora, nyambung tora, berapa oleh kita gawe terus dianggap ikut Tuhan. Makanya Nabi Ibrahim kesel dikampaki ning Nabi Ibrahim kok. Iya. Dikampaki barang wis mokonon kampake iku didokon ning patung sing paling gede. Sehingga akhirnya mokonon azar ngedeleng deh. Iki siapa sih ngampaki Tuhan kita kin? Jare Nabi Ibrahim di lambu orang-orang sirata Ibrahim orang-orang kita mah. Tapi kampaknya mekah ning Tuhan sing paling gede. Bukan dewe kayak sing ngampaki kok. Ya katanya Nabi Ibrahim pun saking bahasa kene uang orang bisa apa-apa aja dianggap Tuhan. Patung oli gawe dewek dianggap Tuhan itu ngembrah dulu tah. Pada kayak uang-uang sing model makenen nyawa pengen bagus sawahe gawa dugan gawa pangan-panganan segala bukakak ayam didokon ning wit ingas agen ngejaluk supaya panennya bagus. Apa bedanya? Hampir mirip apa musyrik pada baik. Koroli mukonon. Ya artinya percaya kita bahwa anak jin, anak setan ya, tapi makhluk itu mah yang berhak disembah mah Allah. Kita nyawa sing bisa ngai panen kita bagus ya Allah. Umpama kita dagang sehingga gai dagang kita lancar ya Allah. Kita usaha sehingga gai usaha kita lancar Allah. Jadi aja pernah berpikir waduh barang kita orang nyuguh maning ingas ke pari jelek pada melepas. Nah itu salah. Berarti nganggape wit ingas kun sehingga gai bagus. Konon ya. Ku pemahaman jahiliyah. Nah, lama Buddha bihakin ilallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan lan setune Nabi Muhammad Rasulullah iku adalah utusannya Allah. I'tiqadun meyakinkan di dalam hati anallah sesungguhnya Allah arsala Muhammadan bahwa Allah mengutus kepada baginda Nabi Muhammad ilal khalqi terhadap seluruh makhluk liyu'allimahum dinahum supaya Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka tentang agama. Jadi supaya kita ini paham tentang agama. Kenapa? Karena telah disampaikan oleh baginda Rasulullah, diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai dengan kepada para ulama, para kiai yang mengajarkan tentang ilmu agama. Makanya nanti ketika masuk di dalam kubur terus dibangkitkan, manusia itu akan berkata memba'asana mimarkodina. Siapa yang membangkitkan aku dari tempat peristirahatanku? Karena ketika jasad masuk ke dalam kubur, sejenak mayit itu bagaikan istirahat. Kemudian disatukan ruhnya, dimasukkan ke dalam jasad, maka dia bangun dengan sadar yang sesadar-sadarnya, bagaikan orang yang bangun tidur. Akhirnya dia berkata memba'asana mimarkodina. Siapa yang membangkitkan aku dari tempat peristirahatanku? Dijawab oleh malaikat, hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Pulang, ini sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah dan dibenarkan oleh para rasul. Emangnya kagak pernah ngedengar keterangan dari kiai, dari para ulama bahwa manusia setelah mati nanti akan dibangkitkan dari alam kubur. Untuk apa? Menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Makanya lamun kita ngurungu keterangan-keterangan yang jero kitab suara malaikat iku kayak gledek dih, lamun ngurungu bukan ngeri amat. Mbeke dihajar angin karo kilat sing relep kan ke kah. Iya, ger ngaya batur kita wis pada nyompok pada diciut hati kita kecil. Dudutah manusia ku mukonon. Apa maning ning jero kubur kitane dewekan. Masya Allah, berarti udi beneran. Tapi insya Allah apabila amal kita ngayah amal soleh,
selama kita bertuhan kepada Allah dan meyakinkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kubur kita akan menjadi luas. Amal kita akan menjadi orang yang berwajah tampan, yang akan menemani kita, akan menghibur kita. Jadi kagak takut walaupun di dalam kubur itu sendiri, insya Allah. Yang penting kuatkan akidah kita, keyakinan kita, jangan pernah robah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wallahu a'lamu bissawab.